Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanifah Purnamasari selaku pemateri pertama dari kelompok 5 yang akan membahas materi mengenai teori natural system oleh Chester Bernard. Sebelum itu, adapun materi yang akan kita bahas pada presentasi hari ini, yaitu yang pertama ada pengertian natural system, yang kedua ada aliran natural system, yang ketiga ada pengertian organisasi menurut Chester Bernard, yang keempat organisasi pendekatan natural system, yang kelima pandangan Chester Bernard dalam menentukan sistem usaha organisasi, yang keenam fungsi eksekutif organisasi dari Chester Bernard, yang ketujuh perilaku organisasi menurut Chester Bernard, yang kedelapan tujuan umum organisasi menurut Chester Bernard, dan yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan teori sistem natural oleh Chester Bernard. Baik, yang pertama kita masuk pada pengertian sistem. Sistem berasal dari bahasa Latin sistema dan bahasa Yunani sustema. Sistem secara bahasa adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Pengertian sistem natural. Sistem natural merupakan sistem yang terjadi secara alamiah tanpa campur tangan dari manusia. Selanjutnya kita masuk pada materi mengenai aliran natural system. Seperti yang kita ketahui bahwa teori sistem rasional menekankan bahwa organisasi sebagai kolektivitas yang dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu. Maka pada sistem natural menekankan bahwa organisasi yang pertama dan seterusnya adalah kolektivitas. Jika rasional sistem menekankan bahwa karakteristik organisasinya merupakan ciri yang amat membedakan dengan jelas kelompok-kelompok sosial lainnya, maka pada natural system menyatakan bahwa pembedaan itu bukanlah ciri utama dari perspektif tersebut. Natural system pada umumnya bisa menerima dan bisa men-share karakteristik dengan kelompok sosial lainnya. Selanjutnya, Chester Bernard menjelaskan bahwa pengertian organisasi adalah kompleks fisik, biologis, pribadi, dan sosial yang berada dalam hubungan sistematis tertentu dengan alasan kerjasama dua orang atau lebih untuk setidaknya mencapai satu tujuan yang pasti. Bernard mengatakan bahwa organisasi adalah sistem orang, bukan struktur-struktur yang diawasi oleh mesin. Menurut Bernard, keberadaan sebuah organisasi sebagai sistem kooperatif tergantung pada kemampuan manusia untuk berkomunikasi dan kemauan mereka melayani dan berusaha untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Bernard, manusia berkumpul di dalam organisasi untuk mendapatkan hal-hal yang mereka tidak mampu kerjakan sendiri. Tetapi dalam mencapai tujuan organisasi, mereka harus memuaskan kebutuhan pribadinya juga. Dengan begitu, Bernard sampai pada tesis utamanya menjelaskan bahwa suatu perusahaan dapat bekerja secara efisien dan tetap hidup hanya kalau tujuan organisasi dan tujuan serta kebutuhan perorangan yang bekerja pada organisasi itu dijaga dengan seimbang. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh pemateri kedua. Kepada pemateri kedua, saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Rehana selaku pemateri kedua. Materi berikutnya yaitu organisasi pendekatan sistem. Berbagai pendekatan digunakan manajer dalam pengelolaan organisasi. Pada tahun 1938, Chester Bernard, seorang eksekutif perusahaan telepon, menyatakan bahwa suatu organisasi berfungsi sebagai sistem korporasi. Suatu sistem adalah seperangkat bagian yang saling berhubungan dan saling bergantung, diatur dengan cara yang menghasilkan suatu kesatuan yang utuh. Sistem terdiri dari dua tipe dasar, yaitu sistem yang tertutup dan terbuka. Sistem tertutup tidak dipengaruhi oleh lingkungannya dan tidak berinteraksi dengan lingkungannya. Sebaliknya, sistem terbuka dipengaruhi dan berinteraksi dengan lingkungannya. Dengan Chester Bernard dalam menentukan sistem usaha organisasi. Dalam menentukan tugas para pemimpin adalah untuk memelihara suatu sistem usaha kerjasama dalam organisasi yang formal.
Chester Barnard memusatkan perhatiannya pada alasan adanya sistem-sistem kerjasama itu maupun sifat sistem tersebut. Beberapa pandangan dari Chester Barnard, yang pertama yaitu lebih menekankan aspek psikologi daripada aspek teknis ekonomis. Yang kedua yaitu hidupnya organisasi bergantung pada pemeliharaan keseimbangan di antara sumbangan dengan kepuasannya. Yang ketiga yaitu perlu diperhatikan imbalan psikial di samping materi. Yang keempat yaitu wewenang bergantung pada kesediaan bawahan untuk patuh. Yang kelima yaitu harus ada organisasi formal. Fungsi eksekutif organisasi dari Chester Barnard. Chester Barnard merangkum fungsi sebagai berikut. Yang pertama, membangun dan memelihara sistem komunikasi. Yang kedua, mengamankan layanan penting dari anggota lain. Yang ketiga itu merumuskan maksud dan tujuan organisasi. Barnard menyatakan bahwa organisasi adalah sistem orang, bukan struktur-struktur yang diawasi dengan mesin. Menurut Barnard, keberadaan sebuah organisasi sebagai sistem kooperatif tergantung pada kemampuan manusia untuk berkomunikasi dan kemauan mereka untuk melayani dan berusaha untuk suatu tujuan bersama. Oleh karena itu, fungsi eksekutif adalah mengembangkan dan memelihara sistem komunikasi. Selanjutnya yaitu perilaku organisasi menurut Chester Barnard. Perilaku organisasi menurut Chester Barnard yaitu suatu sistem dari aktivitas-aktivitas orang-orang yang dikoordinasi secara sadar atas kekuatan-kekuatan yang terdiri dari dua orang atau lebih dan kumpulan orang-orang untuk melaksanakan kegiatan bersama. Kegiatan yang dicapai lewat kesadaran, ketenagakerjaan dan koordinasi dan organisasi memerlukan komunikasi sebagai hasrat anggotanya untuk mengambil bagian dalam pencapaian tujuan bersama. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Saya lempar kepada pemateri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi selanjutnya yaitu tujuan umum organisasi menurut Chester Barnard. Tujuan umum organisasi menurut Chester Barnard adalah sebagai tujuan moral. Untuk menanamkan tujuan moral tersebut terhadap anggota organisasi, eksekutif harus memahaminya sebagai sebuah tugas yang mulia dan bermakna. Menurut Chester Barnard, organisasi bukan hanya merupakan produk lingkungannya, tetapi juga tidak bebas. Konfigurasi atau formasi yang diperlukan agar bisa hidup terus diperoleh, bukan dengan jalan menyerah pada satu atau semua tekanan, juga bukan dengan memanipulasi semua variabelnya, melainkan dengan jalan menemukan apa yang disebutnya sebagai variabel strategis, yaitu variabel yang tersedia bagi organisasi dan bisa dimanipulasi sedemikian rupa sehingga terjadi interaksi dengan unsur lain yang dimana akan menghasilkan penyelarasan yang menguntungkan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan teori natural system menurut Chester Barnard. Kelebihannya yang pertama, metode tersebut dapat memberikan rancangan kerja. Jadi yang dimaksud memberikan rancangan kerja yaitu proses penentuan tugas-tugas yang akan dilaksanakan, metode-metode yang digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, dan bagaimana pekerjaan tersebut berkaitan dengan pekerjaan lainnya di dalam organisasi. Yang kedua, keefisiensian produktivitas yang tercipta dari tenaga kerja. Jadi yang dimaksud dengan keefisiensian yaitu mencapai suatu tujuan yang optimal. Optimal yang dimaksud yaitu cepat dan tepat serta sesuai dengan keinginan dengan meminimalkan sumber daya yang dikeluarkan. Sumber daya yang dimaksud seperti tenaga, biaya, dan waktu.
Kelebihan yang ketiga yaitu metode tersebut lebih mengarah pada pengembangan potensi tenaga kerja. Yang dimaksud dengan pengembangan potensi tenaga kerja yaitu proses di mana karyawan dalam sebuah perusahaan dibantu secara terencana untuk meningkatkan kinerja karyawan tersebut dengan cara meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya. Selanjutnya, kekurangan teori natural system menurut Chester Bernard. Yang pertama, teori ini kurang memiliki kebutuhan sosial. Yang dimaksud kurang memiliki kebutuhan sosial yaitu teori ini kurang menjalin hubungan antar sesama atau kurang berinteraksi antar sesama untuk melakukan hubungan sosial dan kerjasama dengan orang lain. Yang kedua, peningkatan produktivitas sering mengakibatkan pemberhentian kerja atau perubahan yang terjadi atau seperti perubahan upah. Yang ketiga, manajer selalu menganggap remeh individu yang ada di bawahnya. Baik, itulah materi dari saya. Terima kasih.